Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Healthy Corner yang dipersembahkan oleh MCC PP Muhammadiyah dan TVmu. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai topik yang lagi hangat-hangatnya di tengah kemudian pandemi corona yang masih sangat tinggi angkanya di Indonesia. Dan beberapa daerah masih memperlihatkan dengan kategori zona yang merah, yang kalau boleh dibilang bahwa daerah tersebut paparan infeksi corona masih sangat tinggi sekali. Dan pemirsa TVmu, kali ini nanti kita akan berbincang dengan para narasumber yang ada yang hadir di studio dan juga ada yang via teleconference. Nanti kita akan berbincang dengan para narasumber untuk membahas mengenai satu topik yang saya kira kembali topik ini perlu kita bahas karena ini sangat penting sekali di tengah kelonggaran masyarakat dan di tengah tingginya paparan virus corona. Baik, kita akan mulai para pemirsa sekalian yang berbahagia di Healthy Corner edisi kali ini. Dan temanya adalah mengenai masker melindungiku dan juga melindungimu. Ini pentingnya perlindungan masker. Dan kita akan berbincang dengan para narasumber yang sudah hadir di studio adalah beliau salah satu ahli imunologi. Begitu kira-kira ya, Mbak Lia ya? Iya. Iya, jadi Mbak Lia ini adalah Magister Imunologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Demikian. Iya, saya manggilnya apa ini, Mbak Lia atau Bu Lia atau Tante Lia? Mbak Lia aja cukup. Mbak Lia ya. Iya. Baik, Mbak Lia. Jadi ini topik yang kita bahas tentang masker, Mbak. Iya. Dan kita hari ini juga pakai masker nih ya. Iya, kita udah Iya. pakai masker ya. Kalau ini maskernya kategori bahan kain ya ini ya? Iya, yang Bahan itu kain. untuk non medis. Yang ini untuk medis ya? Iya. Jadi kalau boleh dibilang jenis-jenis masker apa sih, Mbak? Sebenarnya jenis masker ada dua. Jadi ada yang jenisnya non medis dan ada yang untuk medis. Jadi yang untuk medis itu juga dibagi dua. Jadi ada yang seperti ini yang saya kenakan dan ada juga yang namanya N95. Oke. Seperti Yang itu kategori medis juga itu ya? Iya, Oke, termasuk itu medis. masker apa itu namanya? masker medis. Bagus ya? Iya. Dulu kalau kita melihat masker medis itu kan maskernya warnanya ya standar itu ya? Iya. Tapi ini warna-warninya asik ya. Jadi Ada orang juga seneng gitu ya. Iya. Apalagi kemudian bahwa ada tulisan-tulisan yang menarik di sini. Kan banyak macam tuh ya Iya. di masyarakat. Kalau yang ini masker masyarakat ya? Iya, untuk Yang non medis ya umum Iya. ya? Lalu tadi maskernya ada satu lagi adalah N95 tadi ya? Iya, N95. Yang itu mungkin tingkatannya lebih tinggi lagi ya? Iya, yang itu untuk kita saat menangani pasien seperti itu menggunakan N95. Oke. Nah ini jadi pemirsa TVmu sekali lagi bahwa pentingnya masker nanti kita akan bahas secara tuntas. Kenapa sih kita harus pakai masker dan kenapa mesti kita canangkan gerakan pakai masker di seluruh wilayah Indonesia. Ini nanti kita akan bahas secara tuntas dan bersama dengan para narasumber kita yang hari ini sudah hadir di studio maupun nanti yang akan bergabung via telekonferensi. Baik, kita ke Mbak Lia dulu karena beberapa narasumber masih dalam proses perjalanan untuk menuju ke link kita. Oke. Mbak Lia, jadi menurut Mbak Lia, ini kan pandemi masih tinggi sekali ya. Iya. Dalam catatan kalau kita tengok di belakang, Mbak, ini data-datanya, Mbak. Iya. Jadi ini adalah data sebaran pandemi corona di seluruh dunia. Indonesia mana, Mbak? Coba kita lihat. Indonesia. Nah itu ada di bawahnya. Filipina. Iya. Iya. Coba Mbak lihat perhatikan angkanya berapa itu, Mbak? 127 ya. Ya. Jadi Indonesia sekarang sudah sangat tinggi sekali. Iya. Bahkan mungkin melampaui beberapa daerah yang sebelumnya diinformasikan sebagai daerah yang sangat memiliki angka yang sangat tinggi untuk infeksi corona. Sejauh ini kalau tanggapannya Mbak Lia sendiri, sebenarnya kalau masyarakat Indonesia karakteristiknya seperti apa sih, Mbak? Kalau saya lihat sih sebenarnya dari masyarakat Indonesia ini kurang mengikuti protokol dari kesehatan itu sendiri. Padahal sudah sering kita campaign bahwa menggunakan masker itu penting. Namun dari pihak masyarakat sendiri masih banyak saya melihat bahwa tidak ada yang menggunakan masker ketika kita lihat ke pasar, kita lihat ketika mereka berkendara di sepeda motor. Mereka tidak menggunakan masker seperti itu. Bukan hanya masker, tapi misalnya kegiatan untuk seperti cuci tangan. Ya intinya kita harus melakukan perilaku hidup bersih. Jadi masker aja sebenarnya nggak cukup untuk menangani virus corona ini. Seperti itu. Ya. Oke, jadi itu ya. Iya. Jadi karakteristik dan ini kan Mbak Lia ini kan ahli virus berarti ya. Boleh dibilang demikian lah ya. Jadi kita agak sebelum kita bahas mengenai tadi pentingnya masker. Jadi virus ini memang senangnya di mana sih gitu, Mbak? Sebenarnya virus itu di mana-mana ada, nggak cuman corona. Jadi selain virus corona, virus-virus yang lain pun ada, rhinovirus dan lain-lain itu ada di sekitar kita. Jadi perilaku hidup bersih itu seharusnya tidak dilakukan hanya karena corona, tapi kita harus melakukan perilaku hidup bersih itu setiap saat.
seperti itu. Cuman ini kenapa kok corona yang jadi booming? Karena corona ini masih belum ada vaksinnya, seperti itu. Jadi kalau mau dibilang virus ada di mana-mana ada. Misalnya di mic ini ada, di meja ini ada. Jadi semuanya ada. Artinya seperti itu. Di ruangan-ruangan ini pun juga ada virusnya. Iya, benar. Karena virus tidak hanya corona ya, macam-macam tadi. Dan virus ini dia senangnya nanti kemudian kalau masuk macam-macam ya. Lihatnya pintu masuk untuk masuk ke untuk dalam pintu diri kita. Masuknya macam-macam. Terutama kalau untuk virus corona ini dia melalui pernafasan ya. Seperti itu. Baik, jadi pernafasan sehingga kemudian kita harus pakai masker gini ya. Iya. Nah tadi kembali ke karakteristik masyarakat di Indonesia yang kemudian cenderung angkanya tinggi. Salah satunya adalah kemudian susahnya masyarakat itu untuk pakai masker, salah satunya ya. Salah satunya. Selain salah 2, salah 3-nya ya. Iya. Nah kita juga sudah terhubung dengan Mbak Dewi, psikolog di tim LDP MCC juga. Mbak Dewi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyambung, Mas? Ya, suaranya sudah terdengar Mbak Dewi. Mbak Dewi, tadi Mbak Lia sudah menyampaikan mengenai, jadi tema kita kali ini kan mengenai pentingnya masker kita gunakan atau masker melindungiku dan juga melindungimu. Nah, dalam pandangannya Mbak Lia tadi itu sebagai salah satu ahli imunolog di FKMUAD, beliau tadi menyampaikan bahwa ini ternyata tingginya angka virus corona di Indonesia itu ya salah satunya adalah begitu mudahnya corona ini masuk ke dalam diri manusia. Karena apa? Karena tradisi menggunakan masker itu belum membudaya dengan baik, termasuk komitmennya. Nah, dalam pandangan psikologi sebenarnya Mbak, bagaimana sih kemudian atau apa yang terjadi kepada masyarakat sehingga mereka malas gitu ya menggunakan masker gitu ya? Dalam pandangan psikologi sebenarnya permasalahannya seperti apa Mbak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Budi dan selamat pagi menjelang siang ya juga Mbak Lia. Kalau sejauh yang kemudian saya pahami dari beberapa perilaku masyarakat yang ada di sekitar kita, awalnya mungkin berasal dari kebingungan yang terjadi di masyarakat karena memang adanya inkonsistensi kebijakan dari pemerintah yang kita lihat bahwa memang ada berbagai macam informasi yang menyatakan bahwa awalnya bahwa masker itu digunakan oleh tenaga kesehatan begitu ya. Dulu kan awalnya begitu. Kemudian berkembang sampai sekarang karena COVID-19 semakin menyebar dan tingkatnya semakin tinggi. Kita lihat akhir-akhir ini bahkan data terakhir itu baru kemarin saya lihat lagi bahwa Jakarta sudah melampaui Surabaya gitu ya. Dua kota ini memang sangat luar biasa. Nah, penyebarannya ya sangat begitu cepat, kemudian adanya inkonsistensi yang tidak kurang tepat dari pemerintah. Artinya kebingungan bahwa dulu kalau misalnya masker dipakai oleh tenaga kesehatan tapi kemudian ada kebijakan baru bahwa ayo semua masyarakat semuanya pakai masker gitu ya. Nah, sehingga masyarakat yang notabene di kalangan grassroots ini mengalami kebingungan Mas Budi. Jadi sebenarnya mana sih yang harus kita taati? Saya harus pakai masker atau sebenarnya hanya orang-orang sakit saja yang sebenarnya harus pakai masker gitu. Nah, saya orang sehat nggak perlu tuh pakai masker gitu. Sehingga kebingungan inilah yang kemudian awalnya saya melihatnya itu. Jadi kebingungan inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi agak kurang aware terhadap pentingnya penggunaan masker pada dirinya walaupun dia itu sehat sebenarnya walaupun sebenarnya sehat gitu. Nah, mungkin pertama itu dulu mungkin bisa ditanggapi dulu Mas Budi. Jadi awalnya memang kalau saya melihat dari kebingungan Mas Budi, kebingungan masyarakat, walaupun ada aspek-aspek lainnya yang mempengaruhi gitu. Oke, Mbak Kim, terima kasih. Jadi memang kemudian karena ini kalau tadi Mbak Dewi menyampaikan awalnya ini ya. Awalnya ini memang kemudian informasi ini memang menjadi beragam ya. Pada waktu itu kalau tidak salah pada waktu kita diskusi dengan Dr. Pandu Riono di beberapa hari yang lalu juga menyampaikan juga dengan Mas Fahmi dari komunitas Dewan Pret itu juga menyampaikan bahwa sebenarnya di awal-awal itu memang penggunaan masker itu hanya kemudian diperuntukkan bagi orang yang sedang sakit gitu ya Mbak Lia. Mbak Lia masih ingat ya informasi di awal begitu ya? Masih. Nah, kalau dalam kacamatanya Mbak Lia sendiri kenapa sih kemudian di awal demikian? Padahal virus ini kan droplet yang saya kira orang-orang juga bisa terpapar ya? Iya. Kalau menurut saya sebenarnya begini, jadi awalnya itu memang pemerintah mengatakan bahwa itu hanya untuk medis, hanya untuk tenaga medis. Hal itu kenapa?
menurut saya dari pemerintah sendiri itu sebenarnya bukan kebingungan ya, tapi mereka itu mencegah agar harga masker itu tidak melambung tinggi. Kita tahu waktu itu tiba-tiba harga masker kan melambung tinggi sampai satu kardusnya aja harganya 400-300 ribu gitu kan ya. Apalagi yang N95. Iya betul. Itu benar-benar sangat langka. Jadi kita yang dari tim medis yang seharusnya mendapatkan masker medis tersebut itu sudah istilahnya sudah tidak kebagian gitu. Jadi akhirnya pemerintah melakukan kebijakan lebih baik tidak digunakan masker untuk yang tidak menangani COVID seperti itu atau bukan orang sakit. Jadi orang sehat tidak menggunakan masker. Lah ternyata dari perkembangannya tersebut kok tetap masih banyak ya mungkin pemerintah seperti itu. Akhirnya muncullah inovasi-inovasi di bidang masker ini sendiri. Jadi ada masker yang dari kain dan yang dari kain itu pun kita juga sepertinya mereka berinovasi lebih maju ya. Jadi nggak cuma satu lapis. Dulu juga udah ada masker kain tuh udah ada gitu ya. Tapi maskernya itu hanya satu lapis. Sementara kalau yang sekarang tuh kan dibikin 2 lapis. Ada yang seperti lapis, Pak Budi pakai itu kan sebenarnya bisa 3 lapis gitu kan. Lapis ya? Iya. Jadi dia ada kantongnya yang untuk menyisipkan filter seperti itu. Di tengahnya begitu ya? Iya, di tengahnya itu ada kantongnya seperti itu. Walaupun memang kemudian kalau kita tengok sebenarnya virus corona di Indonesia, kalau kita mereferensi pada pernyataan Presiden di tanggal 2 Maret ya? Iya. 2 Maret sebenarnya sebelum 2 Maret itu kejadian di luar negeri juga sudah marak sebenarnya ya. Iya. Jadi kalau kemudian Indonesia lebih dini melakukan antisipasi, terutama terkait perkembangan dan ciri karakteristik virus itu sebenarnya dari awal juga sudah bisa diantisipasi ya Mbak. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Ya sehingga kemudian kayak negara-negara yang lain sudah mulai menggejala virusnya. Ya Indonesia dalam hal ini kemudian di awal sebenarnya sudah mulai merata ya. Iya. Oke. Nah Mbak Dewi, kalau begini memang kemudian banyak faktor ternyata yang membuat masyarakat sampai sejauh ini masih juga kurang komitmen untuk menegakkan ya. Kalau dinamika yang berkembang sekarang, permasalahan psikologisnya apa Mbak? Mereka masih kemudian jarang. Kalau kita lihat di jalan-jalan masih juga kita dapati orang-orang yang tidak mau pakai masker, bahkan di area-area publik ada juga yang santai sambil berdekatan di warung kayak gitu. Ini apakah memang masyarakat kita belum bisa beradaptasi atau seperti apa Mbak Dewi? Iya. Jadi saya melihat beberapa faktor ya Mas Budi ya. Jadi ada beberapa alasan yang orang yang pakai masker, tapi ada juga alasan orang yang tidak pakai masker. Perlu kita lihat bahwa orang-orang menggunakan masker itu kan berarti sudah muncul kesadaran bahwa memang ternyata saya menggunakan masker itu memang sebagai salah satu upaya untuk pencegahan COVID. Nah, kenapa kemudian kalau orang yang sudah pakai masker, saya pikir tidak perlu kemudian kita bahas atau perdebatkan lagi karena memang sudah muncul effort dari dirinya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangannya COVID-19 yang notabene sangat merebak ya di Indonesia. Nah, beberapa orang mungkin tidak menggunakan atau mungkin banyak orang yang tidak menggunakan masker, atau tidak hanya itu sebenarnya mereka sudah mulai mengabaikan social distancing atau physical distancing gitu ya. Karena mungkin karena kebingungan, bukan kebingungan kebijakan pemerintah ya, tidak hanya itu, tapi di bawah itu kebingungan informasi itu sangat menentukan bagaimana kemudian masyarakat itu akan berperilaku. Itu yang perlu kemudian kita lihat, dan tidak semua masyarakat di Indonesia itu teredukasi gitu. Nah, seperti layaknya itu kalau di Jawa mungkin sangat luar biasa penyebaran informasi katanya dengan itu. Bagaimana dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok? Mungkin mereka tidak mendapatkan informasi katanya dengan masker gitu. Jangan-jangan mereka juga tidak paham tentang adanya corona gitu. Jangan-jangan loh, ini perlu kita tinjau lagi. Baik, nah, Mbak kemudian selain kebingungan adalah yang selanjutnya adalah kondisi mental, Mas. Jadi ada beberapa orang yang beranggapan, aduh aku kalau pakai masker nggak bisa nafas nih, gitu misalnya. Nah, itu dia. Ya. Mbak Kemudian Dewi, mereka nggak mau pakai masker, Mbak gitu. Dewi, halo. Atau kemudian adalah misalnya, halo Mbak Dewi. Ada keyakinan atau kepercayaan pada dirinya bahwa yang namanya virus itu akan beralih dengan sendirinya ketika kondisi fisik kita itu bagus gitu. Sehingga saya nggak perlu pakai masker. Kan sempat ada perkembangan isu-isu yang seperti itu. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap paradigma berpikir masyarakat kita. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Ini diskusinya di segmen pertama aja sudah kenceng banget ya, dinamika permasalahannya. Nanti kita akan lanjut ke diskusi di segmen kedua, tapi kita akan jeda untuk yang satu ini.
berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Di Healthy Corner, program TVmu yang kita selenggarakan setiap hari Selasa pukul 10.30 sampai dengan 11.30 live di TVmu. Dan pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak. Healthy Corner membahas tentang pelayanan kesehatan, dan tentang diri kita agar terjaga dari penyakit apapun ya. Tidak hanya corona tentunya, karena memang Healthy Corner sudah hadir sebelum pandemi corona ada di Indonesia. Baik, nah ini kita sudah kehadiran salah sumber kita yang satu adalah Dr. Desita. Iya. Baik, terima kasih Dr. Desita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Jadi kita ini sekarang di acara Healthy Corner Dr. Desita. Iya. Persembahan TVmu untuk para pemirsa tentang edukasi kesehatan. Dr. Desita. Nama lengkapnya siapa sih? Saya belum. Nama lengkap saya panjang sekali. Desita Diah Mukti Aditya Ningrum. Oke. Di sini ada gelar belakangnya itu kalau di FK itu. MSc. Oke, itu saya ya. Baik. Kalau Dr. Desita fokusnya di apa? Sen apa? Kalau saya sih lebih di kesehatan masyarakat ya. Oke, gitu ya. oke. Jadi mungkin ke edukasi masyarakat. Oke, jadi pas sekali ya ketika saya kontak ke teman-teman gugus tugas UAD, kayaknya yang pas yang ini deh. Oke deh. Baik. Semoga membantu ini nanti. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini kita mengedukasi masyarakat Dr. Desita. Tadi kita sudah berbincang dengan dua narasumber kita sebelumnya. Mbak Lia ini beliau ahli imunologi FKM UAD. Hari ini kita terah UAD kayaknya ini. Kemudian juga Mbak Dewi psikolog yang ada di Solo kalau nggak salah ini ya. Kalau salah mohon maaf karena bisa di Mbak Dewi sedang di Jogja tapi mungkin di Solo. Oke, nah nanti kita sudah membahas mengenai dinamika permasalahan. Sesi kita, tema kita ini membahas tentang penggunaan masker. Jadi masker melindungiku juga melindungimu. Oke, nah, Dr. Desita, bisa dong kemudian diceritakan sejauh ini sebenarnya kalau dalam kacamata medis virus corona ini memang masih sangat berbahaya ya dok ya? Iya, sampai hari ini gitu ya, sampai hari ini insya Allah saya berani bilang bahwa corona itu ada dan nyata gitu ya, dan sangat berbahaya gitu ya. Karena sebenarnya kita kalau untuk mengungkit ke belakang, kenapa sih kita bahaya? Karena Mbak Lia juga pasti tahu karena ini super spreader, jadi dia itu menularnya cepat. Gitu ya. Dan masalahnya faktornya adalah orang, gitu ya. Jadi kalau kenapa sih kita harus mengontrol termasuk harus pakai masker? Karena kita itu yang bawa. Virusnya tuh nggak bisa jalan-jalan sebenarnya, gitu ya. Jadi tapi orangnya ya Mbak Lia ya, orangnya jalan-jalan kemana? Dari TVmu ke Malioboro, ke UAD, gitu ya. Warung kopi gitu. Warung kopi gitu ya. Nah, itu nempel di kita. Jadi tetap masih sangat berbahaya dan masih sampai saat ini sayangnya masih belum ditemukan cure atau pengobatan yang sebenarnya definitif untuk menghentikan ini. Vaksinasi masih ongoing ya Mbak Lia ya, masih ongoing pemeriksaan, percobaan dan yang lain-lainnya gitu. Jadi masih belum ada cure. Jadi sampai dari kacamata medis pun gitu ya, masih yang paling baik adalah preventif Mas Budi. Kita kalau ngomongin masker, one of the way adalah using your mask. Gitu. Pakai masker Anda dengan baik dan benar. Walaupun saya juga perlu menekankan nih gitu ya, masker bukan satu-satunya jalan.
Oke. Di situ masih ada way of life, social distancing, hand hygiene dan yang lain-lain gitu ya. Oke. Nah, ini tadi menarik ya. Jadi apa tadi quote-nya tadi menarik itu? Masker masker saya melindungimu, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu. Jadi intinya kita itu pakai masker dengan benar tadi loh. Iya, pakai masker dengan benar. Oke. Ya, jadi orang itu kadang pakai masker itu hanya sekedar ala kadarnya, Mas. Iya. Apalagi gitu, sekarang macam-macam ya, Dokter ya. Jadi ada yang Superman, ada yang Batman, bahkan ada masker itu ya, yang dia lubangnya di sini, ada rokok gitu loh. Oke. Iya kan? Ingat kan? Ya, jadi sebenarnya masker itu kita kalau mau pakai masker itu juga harus berdasarkan atas WHO gitu ya. Kita kan punya guideline dari WHO itu tidak semua masker itu baik sebenarnya, ada syarat-syaratnya gitu ya, kayak Mbak Lia ya. Nah, jadi mungkin kita terangkan. Jadi tadi Mbak Lia sudah membahas ada masker medis dan non medis. Oke lah, kalau masker medis itu sudah di luar kendali kita. Itu itu bukan hak kita pakai kalau dalam itu. Saya tertarik ini. Ada masker yang baik, masker yang sangat baik dan masker yang kurang baik ya. Masih ke Dokter Desita. Lalu masker yang baik itu seperti apa? Masker yang kurang baik seperti apa sih, Dok? Karena tadi kan kita mereferensi pada statement beliau, virus corona ini luar biasa, dia cepat sekali gitu ya, dan vektornya manusia. Jadi antar kita begini ya. Jadi ini penting, sehingga kemudian kita mesti tahu nih, ini masker baik, ini masker kurang baik. Nah, monggo seperti apa? Jadi kalau kita ngomong kalau untuk proteksi yang full itu memang di masker medis ya, N95 masker medis itu melindungi di atas 90%. Cuman karena keterbatasan maka kita tidak bisa menggantungkan pada dua masker tersebut selain harga. Maka muncul inovasi kayak yang saya pakai, kayak Mas Budi pakai, itu ada namanya fabric mask atau masker kain. Jadi yang kita pakai ini masker kain ya? Masker kain gitu ya. Bagus ya punya Dokter ya. Iya, ada motifnya. Matching banget ya, matching dengan bajunya itu loh. Karena memang ini salah satu juga nanti kita sebutkan di belakang bahwa yang namanya tadi Mbak Dewi ya, Mbak Dewi bilang bahwa psikisnya juga ada gitu ya. Nah, ini yang pertama masker itu, dan ini aturnya nanti fashion ke depan. Sebenarnya kalau kemudian nanti saya ke Mbak Dewi tentang membudayakan pakai masker, ini mungkin juga dikolaborate dengan fashion ya. Tetapi fashion yang aman. Iya, makanya fashion yang aman. Karena saya juga sekedar bocoran, saya juga handmade mask. Jadi saya semua masker saya bikin sendiri. Jadi saya juga istilahnya saya pasti dapat dong setelah ini. Gitu ya. Jadi gini, intinya kita kalau pakai masker, guideline terbaru itu disarankan adalah 3 lapis. Jadi masker kain itu yang masker yang umum ya, masyarakat masker umum di luar masker medis itu adalah 3 lapis gitu ya. 3 lapis itu tadi adalah lapisan luar gitu ya, lapisan dalam dan lapisan tengah gitu ya. Kalau yang lapisan dalam itu memang yang hidrofobik. Ya, maksudnya apa sih? Jadi dia tuh nempel ke airnya gampang, dia menahan air gitu ya. Yang paling gampang adalah katun. Dan sejenisnya, 100% katun gitu ya. Jadi kalau bahan kain katun bagus ya? Iya, kalau untuk kain seperti punya Dokter Desta ini katun ya? Sama Pak Budi juga. Pak Budi juga katun. Nah, kemudian lapisan tengahnya itu biasanya kita menggunakan non-woven. Kalau kita pakai yang non-woven tuh maksudnya kayak gampangannya spoon bond gitu ya, yang agak tipis-tipis gitu. Dia yang biasanya bisa digunakan sebagai filter pengganti. Jadi dia bisa diganti, bisa enggak. Jadi masker 3 lapis tuh ada yang langsung 3 lapis. Kalau punya saya ini langsung 3 lapis. Jadi langsung. Non-wovennya ada di dalam. Jadi ada yang 3 lapis itu 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Yang ketiga, lapisan yang di luar itu sebaiknya itu hidrofilik. Jadi yang justru yang bukan 100% katun. Jadi yang masih ada campuran-campuran dari misalnya bahan-bahan yang lain, bahan-bahan tertentu, mungkin spandek atau yang lainnya, atau tapi kalau kepepetnya nggak ada, 3 lapis dengan katun pun juga nggak masalah. Karena nanti di situ ada catatan yang lain bahwa masker kain itu tidak bisa digunakan lebih dari 4 jam. Atau sudah kotor, sudah basah. Nah ini menarik. Jadi masker itu maksimal 4 jam. Tetapi ada catatan lain, kalau sudah kotor sebelum 4 jam juga harus ganti. Leres. Ya, jadi itu yang kadang masih di masyarakat belum teredukasi dengan gitu ya. Bahkan jadi kalau yang kantoran tuh kerja di kantor 8 jam, jam 8 sampai jam 4 bawa masker ganti ya. Jadi jangan bawa cuma satu aja gitu, bawa masker ganti gitu ya. Sama jangan lupa kantong plastiknya juga. Nah, jadi itu tadi yang penting diedukasi adalah bahwa masker bekas itu jangan ditaruh sembarangan karena dia sudah kotor. Bawalah
penyimpan. Paling bagus adalah kantong plastik. Kalau yang mau langsung buang dengan seal. Jadi itu yang disposable ya? Iya, itu yang disposable. Kecuali kalau yang seperti kita ini kan dia bisa dicuci ulang ya? Iya, itu justru yang harus disimpan. Yang disimpan. Kalau yang disposable masker langsung dibuang aja. Kalau seperti Mbak Lia itu disposable ya? Iya, disposable. Jadi ya, bagus sebenarnya ya. Nah, nanti kita ngobrol lagi dengan Mbak Lia tentang kan banyak tuh juga masker-masker yang saya lihat ya, beberapa yang menggunakan masker medis dicuci. Ya. Tapi tadi ini masker baik, ini masker buruk. Tadi terus kemudian itu ya, yang penting tadi jangan lupa ditempatin dan bawa ganti. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kita ngomongin cara pemakaian dulu. Selalu saya bilang masker yang nggak baik dulu. Jadi pastikan bahwa masker Anda itu fit with your face. Jadi pas sama wajahnya. Tidak kekecilan, tidak kebesaran. Ini perlu catatan juga. Jadi kayak pakaian ya. Jadi kayak saya baju saya L, baju saya XL gitu ya. Ini jadi fitting dulu juga Pak Budi. Jadi makanya jangan sampai. Kenapa sih kita harus pas? Karena kalau kegedean sama aja bohong Mas. Keluar sana, keluar sini. Kan tadi prinsipnya masker ini adalah, kalau tadi mungkin belum disinggung, adalah protection dari source-nya. Jadi sebenarnya masker saya itu tidak melindungi saya, tapi masker saya melindungi jenengan, melindungi Mbak Lia. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kalau panjenengan pakai masker, maka Anda melindungi saya. Gitu ya. Karena yang artinya saling melindungi posisi ini. Iya, jadi itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi kalau tadi fitting baju mau nikah gitu ya, tidak hanya baju tapi juga masker ya. Iya, kalau sekarang ini trennya untuk menikah juga pakai masker. Nah, itu nanti termasuk juga catatan bahwa make sure aja bahan maskernya sesuai dengan standar. Jadi jangan hanya sekedar saya pakai masker loh, tapi bolong-bolong dari rajutan, sama aja bohong. Dari brokat gitu ya. Kenapa? Karena nyucinya susah. Saya yakin orang yang pakai masker cantik itu kalau disuruh nyuci pasti gini doang. Kenapa? Karena takut rusak. Mahal dong gitu. Nyuci cantik gitu ya. Nyuci cantik gitu ya. Dan satu lagi gitu ya yang perlu kita tekankan adalah masker with valve. Iya Mbak ya. Jadi sekali lagi kami ingatkan masker yang pakai bolongan. Yang bolong-bolong gitu. Bukan, yang ada bolongan udara hitam itu tau nggak Mas? Beberapa masker itu ada yang namanya dengan breathable valve. Yang gede itu ya? Iya. Ada yang gede, ada yang kecil ya. Alasannya biasanya mudah bernafas. Iya. Tapi sekali lagi kami tidak menganjurkan itu digunakan di public area. Karena dia virusnya bisa masuk ya itu ya. Sekali lagi kita melindungi orang, dengan ada itu maka droplet kita akan keluar gitu ya. Jadi harap perlu jadi catatan seperti itu. Baik, makasih Dr. Srita. Jadi kita sudah mulai agak tahu nih ya, ini masker mana yang baik, masker mana yang kurang baik ya. Singkat Mbak Lia, jadi ini kan kalau tadi sudah disampaikan oleh Dr. Srita mengenai ini masker baik, masker yang kurang baik dipakai, dan juga terkait juga dengan mana sih masker yang tidak disarankan tadi, yang bolong-bolong. Sekarang kita ke masker medis ya, yang sering dipakai juga orang. Kan kadang bangga, pakai masker medis, mungkin lebih aman tuh ya. Dalam kacamata ini prinsip amannya seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya kalau masker medis, kalau dia disposable ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi saya juga pernah baca ada penelitian bahwa masker yang dia berbahan katun dengan masker medis itu sebenarnya penangkapan partikelnya itu hampir sama sebenarnya. Jadi nggak masalah Anda mau pakai yang bahan katun ataukah yang medis, itu tidak ada masalah sama sekali. Yang penting Anda menggunakan masker seperti itu. Nah, yang jadi masalah nanti kita bahas selepas yang satu ini. Iya, baik. Suara Muhammadiyah sebagai amal usaha resmi Muhammadiyah hadir untuk menjadi bagian jamaah Muhammadiyah dalam memfasilitasi kebutuhan perjalanan dan pendampingan ibadah umroh jamaah Muhammadiyah. SM Tour and Travel hadir dengan 2 program utama, program umroh dan haji khusus, program perjalanan untuk domestik dan internasional. Mari bergabung bersama SM Tour and Travel untuk menikmati ibadah umroh Anda lebih khusyuk dan nyaman. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Tayangan televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan dekoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Baik, masih di Healthy Corner, program TVmu, dan kita masuk di segmen 3. Tidak terasa ya, cepat sekali. Jadi kalau kita di diskusi di segmen kedua tadi sudah membahas detail, Dr. Desinta juga sudah menyampaikan mengenai masker yang baik dan masker yang kurang baik yang bisa digunakan masyarakat dan juga yang lain. Oke, tadi kita lanjut ke Mbak Lia, agak terpotong mengenai kemudian masker medis yang dicuci ulang. Sebenarnya itu aman nggak? Kalau masker medis yang dicuci ulang sebenarnya nggak aman ya, karena kita nggak tahu lapisannya itu rusaknya gimana gitu kan. Karena bagian dalamnya masker medis ini kan sangat mudah rusak gitu ya. Sesimpel Tidak sesimpel. Jadi memang luarnya sih kelihatannya nggak rusak, tapi dalamnya itu biasanya sudah rusak. Kalau sudah kita pakai terus kita cuci, kena air aja dalamnya itu rusak gitu. Oke. Jadi artinya masker medis sebenarnya tidak patut untuk dicuci ulang ya? Iya, tidak yang patut. dicuci ulang itu ya masker yang berbasis kain ya? Yang berbasis kain. Dan tadi dan kainnya itu katun ya, karena yang ada penelitiannya itu katun gitu. Nah ini menarik, sebentar lagi bahan-bahan katun akan naik ini ya. Kecuali Dr. Desinta tadi yang nanti akan memberikan saya masker ya untuk beliau ya. Silakan tinggal nomor telepon ya. Oke, baik, kembali. Oke, Mbak Lia, saya masih ke Mbak Lia. Jadi masker, nah penggunaannya Mbak Lia tadi, biar meneruskan apa yang saya mendengar Desinta, penggunaannya bagaimana yang benar tadi? Penggunaannya yang benar, jadi kita tuh termasuk ini ya pelepasannya ya? Iya. Jadi usahakan jangan pernah menyentuh bagian depannya masker. Jadi misalnya kita membenarkan ya, seperti Pak Budi tadi saya lihat Pak Budi kan begini. Ya? Saya gemes dari sana. Jadi harusnya begini. Dari samping. Dari samping gini ya? Iya, dari samping. Jadi semisal ini kita juga karena pengaruh mungkin ukurannya nggak pas ya. Nggak pas mungkin karena saya belum fitting masker ya. Jadi gimana? Membenarkan gini? Iya, jadi dibenarkannya itu begini. Jadi kalau misalnya agak melorot gitu ya? turun ya, maskernya agak turun. Jadi begini, dibenarkannya dari samping. Dari samping gini? Iya. Oke, dari jadi jangan menyentuh, usahakan jangan menyentuh bagian depan. Karena bagian depan itu kan kena virus ya, namanya kena virus. Nih virusnya nempel, kita nggak tahu. Terus kita pegang, nggak sadar kita makan lah. Akhirnya kena juga gitu, walaupun kita pakai masker gitu ya. Terus ini jangan lupa jangan sampai ada di bagian samping ini biasanya ada celah untuk masuk. Jadi diusahakan memang dia benar-benar jadi kalau rapat, perempuan nyaman ya karena ada jilbab di situ ya. Iya. Kan nggak mungkin kita pakai jilbab juga kan, Mbak. Ya. Jadi harus usahakan dia fit banget di wajah kita. Jadi itu gunanya fitting masker tadi sebenarnya. Keren nih ya. Iya, jadi nggak cuma baju sekarang yang di fitting. Ini jadi sebentar lagi akan marah ya fitting agar lebih pas dan nyaman. Benar itu memang ada ukurannya Mas Budi. Iya. Dari anak-anak sampai dewasa dan juga match ya dengan bajunya gitu ya. Iya. Kalau saya match nggak sini ya, ini coklat ya. Ya ini tadi karena dikasih Mbak Lia ini yang belum ngasih Mbak Desinta kan. Oke, jadi gitu ya Mbak Lia tadi ya. Iya, jadi jangan sampai ada celah masuk sedikit pun. Jangan celah di antara kita karena virus akan masuk. Tapi kalau jarak kita harus bercelah ya. Kalau jarak. Kalau jarak tapi kalau masker jangan bercelah gitu. Nah itu dia. Oke, ke Mbak Dewi. Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi sampai terpesona banget gitu ya lihat kita gitu ya. Karena sangat-sangat luar biasa penjelasannya gitu ya. Yang saya semula dari beliau berdua memang luar biasa kalau saya bisa gitu di luar ya. Pakai masker.
Ya oke Mbak Dewi. Nah ini Mbak Dewi terkait dengan tadi komitmen atau membudayakan. Jadi kalau seperti perempuan pakai jilbab yang kalau nggak pakai risih gitu ya. Kok ternyata kepalaku kok silir ya. Oh nggak pakai jilbab gitu ya. Nah bagaimana sih Mbak agar kemudian masyarakat dan seluruh elemen ya, tidak hanya masyarakat ya, tapi juga para pimpinan, pemerintah dan juga para tenaga kesehatan agar kemudian tetap mau dan menjadikan masker ini sebagai bagian dari atribut di dalam diri kita yang memang itu harus kita gunakan terutama ketika kita berada pada situasi yang memang benar-benar pakai masker, kecuali kalau mau tidur ya saya kira nggak perlu lah ya kalau tidur ya. Silakan Mbak Dewi, bagaimana membudayakan ini Mbak? Oke. Terima kasih. Jadi saya cukup tertarik dengan penjelasan dari Mbak Deswita bahwa persoalan masker itu saat ini bukan hanya persoalan lifestyle atau persoalan bagaimana kemudian menggunakan masker agar kelihatan cantik, maskernya yang bagus dan sebagainya begitu ya. Tetapi lebih kepada penggunaan. Sebenarnya untuk apa sih kita menggunakan masker sehingga perlu kemudian masker ada 3 lapis dengan komposisi begini dan begini gitu. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah terus menerus kemudian kita melakukan edukasi ke masyarakat lewat semua platform yang kemudian kita punya, menyadarkan masyarakat bahwa penggunaan masker itu tidak hanya kemudian hanya untuk fashion gitu, hanya untuk fashion, tetapi juga untuk kebutuhan kesehatan yang itu lebih priority gitu. Nah itu yang pertama, jadi kita harus edukasi masyarakat lewat berbagai platform yang kemudian kita punya, bukan hanya tujuannya, tetapi jenis maskernya, kemudian cara penggunaannya, kemudian mana yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Nah, halo Mas, dengar ya? Dengar. Ya, okay. Bagus suaranya. Nah, itu kaitannya dengan masyarakat. Jadi memang tidak bisa kemudian kita berhenti saat ini bahwa ternyata meskipun kesadaran masyarakat turunnya itu bukan karena mereka menyadari bahwa COVID ini hilang gitu ya, itu berkurang saja belum gitu ya, tetapi lebih kepada tadi mungkin susah bernafas. Nah kalau tadi susah bernafas, mungkin ada nggak trik supaya kemudian penggunaan masker yang nyaman membuat orang tidak susah bernafas gitu. Kemudian kalau bicara jelas, tadi saya sempat baca Mas berita sedikit gitu ya, ketika Presiden bertemu dengan beberapa menterinya itu nggak pakai masker dengan alasan apa? Karena suaranya tidak terdengar dengan jelas gitu. Tapi mereka sudah social distancing. Nah, apakah kemudian hal-hal ini dalam sisi imunologi dibenarkan? Saya kurang tahu ya gitu. Nah, mungkin perlu kemudian kita tinjau juga karena itu contoh role model gitu. Bagaimana kemudian pemerintah mensikapi segala situasi yang ada saat ini gitu. Nah, selain yang kita lakukan bisa mengedukasi. Yang kedua adalah kalau kita lihat sudah ada beberapa wilayah yang kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan terkait dengan penggunaan masker. Kalau nggak pakai masker akan kena denda gitu. Ya. Di negara-negara lain sudah melakukan itu. Jadi kalau Anda nggak pakai masker Anda akan kena denda. Contoh misalnya Turki misalnya gitu ya. Itu sudah sangat luar biasa. Mereka sangat ketat. Nah, impact-nya adalah coronanya menurun, kemudian masyarakat sekarang sudah mulai aware terhadap penggunaan masker, kehidupan bersih dan pola hidup bersih dan sebagainya. Artinya memang antara kebijakan dengan role model, tidak hanya kebijakan saja saya pikir, tetapi pemerintah harus menjadi contoh dalam hal ini, bahwa memang penggunaan masker, gaya hidup sehat, itu sebagai cara yang cukup efektif untuk kemudian mencegah penularan COVID-19. Nah, sebagai tataran akademisi dan praktisi yang bisa kita lakukan adalah mari kita kemudian bersama-sama mengedukasi masyarakat lewat berbagai platform yang kemudian kita punya untuk bagaimana kemudian penggunaan masker yang benar, kemudian kapan mereka bisa melepas, kriteria maskernya apa saja, karena kalau kita masyarakat sudah teredukasi, saya pikir pola pikirnya berubah, maka mereka penyedia jasa pembuat masker itu juga akan mikir kalau membuat maskernya yang ecek-ecek gitu, karena masyarakat sudah teredukasi bahwa masker ini bukan hanya untuk fashion loh gitu, tetapi bagaimana kemudian hanya dengan
masker ini dia bisa mencegah penularan, tapi juga maskernya yang cantik gitu. Nah, tapi tujuan utamanya adalah mencegah penularan, bukan cantiknya dulu. Nah, terkadang di saya lihat di berbagai tempat penjualan masker itu kan banyak tuh masker scuba seperti yang tadi diceritakan. Di pinggir-pinggir jalan banyak, tetapi kemanfaatannya juga ternyata sangat rendah gitu untuk pencegahan COVID-19 begitu Mas Budi. Baik, makasih Mbak Dewi. Jadi memang kemudian role model itu penting ya. Selain kemudian regulasi ya, regulasi saya kira sekarang udah dikeluarin tuh peraturan mengenai sanksi-sanksi ya. Walaupun memang masyarakat itu juga masyarakat itu udah kayak apa ya, bahwa sanksi itu kan ada jargon sanksi itu dibuat untuk dilanggar kayak gitu ya, misalnya gitu ya. Tapi kemudian role model itu penting. Saya ke Dr. Desinta mengenai ini maraknya kemudian para pembuat masker yang tadi yang ini berbahaya nggak kalau kemudian yang masker yang bersifat, bagaimana kemudian mengecek masker-masker itu standar yang bisa melindungi. Kemudian juga mengenai tadi ada tambahan catatan tadi, mungkin silakan Dr. Dinta. Oh iya, tadi kan mungkin Mbak Dewi bilang ya karena alasan susah bernafas tuh, jadi kita ngelepas masker gitu ya gitu. Jadi memang pada kondisi-kondisi tertentu ada di mana bahkan CDC maupun WHO pun sudah memberikan advice gitu ya. Pada kondisi-kondisi apa sih masker itu diperkenankan untuk tidak digunakan gitu ya. Jadi salah satunya yang perlu kita ini adalah anak-anak di bawah 2 tahun gitu ya. Anak-anak di bawah 2 tahun sangat-sangat tidak disarankan menggunakan masker secara terus-terusan kecuali kondisi terpaksa. Misal harus dibawa periksa ke rumah sakit atau misalnya dia kan nggak kondisi sakit. Kemudian orang dengan riwayat kesulitan bernafas. Jadi gangguan termasuk asma ya. Asma gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang tidak sadar atau orang yang disable Mas. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik untuk menyatakan bahwa saya itu nggak bisa nafas atau mungkin dia panik kalau dikasih nafas itu juga tidak disarankan. Dan yang terakhir adalah kalau Anda misalnya sedang berolahraga yang tidak seharusnya menggunakan masker. Contohnya adalah air, berenang. Jadi jangan nyoba-nyoba berenang pakai masker. Itu justru akan membuat Anda susah bernafas. Nggak pakai masker aja sudah susah bernafas di dalam air. Satu lagi untuk tambahan, kalau sedang makan. Oh iya benar. Itu nanti termasuk etika saat melepas masker ya. Iya. Kapan kita harus melepas masker. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang memang olahraganya dengan berat, lari, sepeda, hiking gitu. Jadi makanya kalau naik sepeda kan sekarang banyak tuh menjamur naik sepeda itu. Ini yang mau saya tekankan, kalau mau goes silahkan, tapi jangan rombongan. Gitu ya, karena tetap physical distancing physical distancing yang harus dijaga. Karena tadi kita menetapkan bahwa use of mask itu adalah di mana kondisi Anda sangat susah menahan physical distancing. Gitu. Jadi kalau Anda nggak mau pakai masker, maka cara selanjutnya adalah physical distancing yang memadai. Atau Anda jalan sendiri gitu ya? Iya, olahraga sendiri kan juga masih sehat kan ya Mas ya? Iya. Tidak usah kalau itu nggak pakai masker nggak apa. Nah tadi menarik mengenai kemudian olahraga tadi. Jadi kalau rame ya dia harus pakai masker ya. Kan kadang ini kan kita olahraga ya, jadi nggak perlu pakai masker. Sebelahmu orang banyak gitu ya. Iya betul sekali. Jadi kalau sama tadi yang Mbak Dewi sampaikan mengenai kalau meeting tadi, meeting Tresno jalan sekolah kuliah. Sebenarnya meeting tadi yang rame-rame tadi ya. Apakah kemudian memang asal jaga jarak boleh lepas masker? Saya tetap pada aliran gitu. Mau meeting sekelas apapun gitu ya, masker is a must. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menjamin droplet saya yang keluar itu segera dibersihkan dengan baik. Anda tidak tahu berapa umur droplet saya di mejanya itu, dan kita kan nggak tahu. Kasihan nanti cleaning service-nya bersih-bersih lupa. Kalau kurang jelas nanti bisa ditingkatkan aja suaranya. Jadi volume suara aja. Kalau perlu langsung pakai alat yang masuk ke telinga, jadi kayak studio gitu ya, kita dengar ada itu akan jauh lebih stereo lagi gitu ya. Oh iya betul. Kita kembali selepas yang satu ini. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan,
Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, hari ini sekali program acara Muhammadiyah COVID-19 Command Center dengan Pusat Muhammadiyah siapa dipersilakan. Tapi ketika mereka terlibat dalam kompetisi ataupun program ini, maka yang paling penting itu adalah semangat kerelawanan. Dan teman-teman bisa berinteraksi di nomor telepon yang ada di layar kaca atau bisa kirim pertanyaan melalui WhatsApp yang nanti akan kita bacakan dari adalah Kaflan Nova itu adalah berkaitan dengan Islam monoteis, yaitu Islam yang tidak bercampur dengan kemusyrikan. Baik, kita tiba di segmen terakhir di Healthy Corner hari Selasa kali ini, dan kita masih bersama dengan 3 narasumber kita. Kita akan bahas kembali secara detail. Di segmen ini kita akan bahas mengenai klasifikasi. Klasifikasi apa ya? Kita bahas mengenai umur tadi ya. Jadi kalau ada anak-anak gitu ya, balita perlu pakai masker nggak sih? Sebenarnya kalau dari secara saran gitu ya, guideline dari WHO gitu ya Mbak, nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, itu adalah 2 years and up. Jadi 2 tahun ke atas strongly recommend. Jadi keluar harus pakai masker. Hanya saja memang jadi keluar ya? Karena masker itu digunakan saat Anda tidak dalam household Anda. Jadi kalau di rumah, kalau tidak ada yang sakit, kalau tidak isolasi mandiri, Anda boleh melepas masker. Di dalam mobil Anda nyetir sendiri, misalnya atau hanya dengan keluarga Anda, silakan lepas masker. Kecuali ada penampakan di belakang ya. Iya, gitu ya. Nah, jadi lepas 2 tahun pakai masker ya. Kalau keluar rumah. Kalau di dalam rumah tidak ada yang terinfeksi, tidak ada yang menunjukkan gejala, lah lepas masker nggak apa-apa gitu ya. Jadi 2 tahun ke atas gitu. Hanya saja memang perlu, tadi saya setuju dengan Mbak Dewi bahwa edukasi gitu ya. Yang ini yang kadang kita sayangkan di masyarakat nih, kalau sebagai ibu saya kalau boleh curhat gitu ya. Masih banyak sekali orang tua yang kurang mengedukasi anak-anaknya gitu. Jadi pikirnya yang butuh masker tuh hanya dewasa saja gitu loh. Itu pemikiran yang kurang pas dan bisa dibilang salah. Ini menarik Mbak Dewi, untuk ditulis ini, jadi mengedukasi pakai masker dari 2 tahun sampai dengan lansia. Ini PR ya, sebelum lupa Mbak Dewi tulis tuh. Nanti share di grup buat Mbak Lia, suruh buat itu apa namanya, meme edukasinya. Oke, lanjut. Ya gitu ya. Jadi 2 tahun ke atas wajib menggunakan masker. Gitu ya. Akan tetapi memang ada catatan-catatan. Nah kembali kalau kita role model, berarti kan nanti ada model anak, ada model remaja, ada model dewasa, ada model lansia kan, begitu ya. Karena pernah itu ada anak kecil, kamu kenapa nggak pasar? Itu yang saya lihat gambarnya kok orang dewasa semua ya Pak. Nah jika dia juga
gitu. Ya, jadi memang psikis itu terutama anak-anak adalah apa yang Anda lihat, gitu ya. Mungkin jadi apa yang Anda lihat, maka itu yang dia, apa yang dia lihat, apa itu yang dia lakukan, gitu ya. Jadi makanya dulu saya sebelum membawa anak saya keluar rumah gitu ya, itu lessonnya sekitar 1 bulan lebih. Bahwa saya gelontorin dulu apa itu corona, apa itu ini. Jadi dia begitu keluar rumah dia aware what to do, what don'ts gitu. Do and don'ts-nya sudah sangat paham gitu. Jadi saya harapannya juga bisa diterangkan untuk yang lainnya. Nah, ini tadi kalau misalnya anak berkebutuhan khusus ya Mbak Dewi ya. Jadi ya kalau seperti yang tadi saya bilang gitu, WHO tidak merekomendasikan menggunakan masker pada orang-orang yang disable gitu ya. Kalau anak berkebutuhan khusus itu istilahnya masih bisa menyampaikan apa yang dia sampaikan gitu ya, it's fine gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkebutuhan khususnya seperti mungkin CP atau yang sampai derajat yang mungkin lebih need more attention, it's not safe gitu ya. Jadi dia asumsinya anak itu juga nggak akan keluar rumah gitu ya. Jadi tapi caregiver-nya wajib menggunakan masker karena sekali lagi adalah protection-nya terhadap anak itu, karena pasien-pasien dengan kondisi-kondisi tertentu adalah pasien-pasien dengan high risk gitu ya. Jadi itu yang perlu kita garis tekankan. Nah kalau dengan yang high risk dia maskernya tentu yang beda juga kan? Ya, kalau settingannya medis pasti akan makan medis, tapi kalau settingannya di dalam non medis, masker non medis is fine. Selama jaga jarak dijaga, hand hygiene-nya tetap terjaga gitu ya, cuci tangan sebelum pegang apa-apa, usahakan tidak memegang masker, tidak habis. Sekarang kalau tadi caregiver-nya mungkin pakai face shield juga kali ya? Ya, face shield itu istilahnya tidak mandatori Mas. Jadi ini saya juga mumpung di sini, saya mau menyampaikan juga. Makasih nih. Perlu 2 segmen lagi kan ya kita bahas. Saya mau menyampaikan bahwa saya menekankan lagi kepada masyarakat, face shield tidak bisa substitusi atau menggantikan masker. Karena dia masih ada bolong gitu ya? Iya, gitu ya. Itu kepepetnya kalau nggak ada atau anak memang susah menggunakan masker gitu ya, tapi tidak bisa menggantikan ya Mbak Lia. Jadi kalau masker pakai face shield ya oke lah ya. Karena itu kenapa kalau di dunia medis atau kita hubungan pasien tetap masker dulu. Gitu. Baru habis itu kita lindungi. Ya jangan dibalik ya, face shield dulu baru masker ya, susah banget ya. Jadi yang dimaskerin malah face shield-nya ya. Gitu ya. Dan itu tadi makanya kita menekankan kalau anak-anak yang memang atau orang-orang yang berkebutuhan khusus tidak perlu keluar rumah kalau tidak sangat-sangat diperlukan dan tidak emergensi. Iya, betul sekali. Mbak Lia, lalu strategi untuk mengedukasi sebagai ahli kesehatan masyarakat, tentu Mbak Lia punya tips dong bagaimana strategi para pihak ya. Jadi sekarang kita adalah bagaimana cara mengedukasi para pihak dari klasifikasi umur anak 2 tahun sampai dengan lansia dimaskerin. Harus pakai masker gitu ya. Itu mesti seperti apa Mbak? Jadi sebenarnya kalau dari edukasinya sendiri banyak sebenarnya sudah campaign-campaign mengenai hal itu. Cuman memang untuk ke anak-anak ini masih belum banyak gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah peran dari gurunya juga, orang tuanya juga. Jadi kan walaupun mereka nggak sekolah, mereka tetap menerima pembelajaran melalui daring. Jadi usahakan guru juga memberikan pengetahuan tentang apa itu corona, karena udah banyak kan yang kita tahu bahwa edukasi tentang corona itu banyak, bahkan yang dibuat dengan khusus untuk anak-anak itu ada. Jadi untuk yang di bawah 2 tahun pun itu ada. Jadi ponakan saya sendiri itu juga saya edukasi gitu kan. Jadi tetap diedukasi bahwa boleh dong anak saya diedukasi Mbak Lia. Jadi di luar itu sudah ada yang namanya virus itu apa begini, kita jelaskan kepada anak-anak dengan bahasa mereka seperti itu. Jadi jangan gunakan bahasa orang dewasa kepada anak-anak, mereka nggak ngerti gitu. Jadi usahakan kita itu merubah mindset. Termasuk dengan gambar-gambarnya ya. Iya. Jadi memang ada edukasi untuk anak-anak itu sudah ada. Dalam bentuk PowerPoint ada, PDF ada, video ada, udah macam-macam bentuknya. Nanti saya sambung ke Mbak Lia lagi, saya ke Mbak Dewi tentang bahasa. Mbak Dewi menempatkan bahasa yang pas ke dalam klasifikasi umur. Mungkin sebenarnya kalau kita mulai bisa jadi adalah dari waktu di kandungan ya. Jadi kalau dulu nyanyi tentang letole, ya sekarang letole siapa nganggo masker. Sesuk nek wis metu lepas 2 tahun. Mbak Dewi menempatkan bahasanya seperti apa Mbak? 2 tahun, 4 tahun, remaja, dewasa, lansia dan sebagainya. Kira-kira gimana Mbak? Singkat aja Mbak, karena waktunya udah mau habis.
Iya, oke. Baik, kalau pada anak-anak yang second up gitu ya, 2 tahun ke atas itu sebenarnya sangat mudah kok kita edukasi ke anak-anak itu. Tidak seperti kita edukasi ke layaknya remaja. Lebih sulit edukasi ke remaja daripada anak-anak. Kalau kenapa? Karena remaja itu sudah pakai logika rasional mereka untuk bikin 1000 alasan untuk apa namanya, membantah apa yang kemudian kita sampaikan. Dalam tanda kutip gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak itu sejauh kemudian bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang konkret ya, Misalnya seperti ini. Kalau di video atau secara visual, video sudah banyak. Kemudian meme-meme sudah banyak. Dan anak-anak yang masuk usia playgroup, kebetulan anak saya playgroup itu gurunya sudah mengedukasi anak-anak bahwa mereka sudah mulai diminta menggambar corona, gurunya menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang konkret ya, corona nanti kalau kena kamu bisa batuk, sesuatu yang lebih konkret gitu, sesuatu yang lebih konkret. Nah, tetapi sayangnya adalah hanya pada tataran kognitif hal ini diketahui oleh mereka gitu. Jadi mereka paham apa itu corona, bahwa mereka nggak boleh keluar rumah nih gitu. Kemudian kalau keluar rumah harus pakai masker, mereka paham secara kognitif. Tetapi secara aplikatif kembali lagi kepada keluarga yang kemudian harus betul-betul strike terhadap apa perilaku-perilaku yang mereka harus munculkan. Karena sekolah mungkin tidak bisa mengevaluasi sampai ke tahapan perilaku. Tetapi sekali lagi, kalau dari sisi kognitif bisa dibantu oleh guru atau pihak sekolah. Tetapi karena ini anak-anak di rumah, maka ya orang tua yang kemudian harus lebih strike terhadap perilaku yang mereka munculkan kaitannya dengan masker dan sebagainya. Mas Budi. Perlu evaluasi saya pikir. Baik. Jadi seperti tadi Dr. Desita ya sama putrinya tadi ya, ya tentu bahwa suri toladan itu memang penting ya. Saya terakhir ini mau Mbak Lia praktekkan dong Mbak, sebelum closing nanti ke Dr. Desita, membuka dan memakai kembali yang benar seperti apa. Monggo Mbak Lia dipraktekkan. Jadi kalau kita mau melepas masker, ingat jangan pernah membuka dari bagian depan. Jadi buka dari bagian sini. Situ. Nah, ini gini. Kemudian gitu. Ya. Jadi sudah dibuka. Kalau mau pasang lagi, sebenarnya kalau yang ini nggak boleh dipasang lagi ya sebenarnya, disposable ya harusnya. Jadi ini hanya pada saat ya. Karena kita untuk siaran dan edukasi ya. Tapi karena ini masker medis maka disposable lepas ya sudah ya Mbak. Iya harusnya. Nah ini karena hanya untuk edukasi. Ya, ini untuk edukasi aja. Gitu. Jadi untuk dikenakan kembali dari bagian bawahnya lagi. Gitu. Begitu. Ya. Nah, kemudian dipaskan. Nah, kalau ini memang udah pas banget ya. Jangan sampai ada di bagian sini sama bagian sininya celahnya, bagian samping. Biasanya di bagian samping. Dan kalau masker medis karena dia biasanya ada wire-nya. Iya, ada wire-nya. Jadi ada kawat di bagian hidung, jadi kita tekan biasanya. Ini karena tadi sudah saya tekan, nggak saya tekan. Otomatis sudah menekan. Iya. Tekan itu biar pas ya? Iya. Jadi biar pas di bagian hidungnya. Kalau enggak nanti dia bagian hidungnya masih ada celah. Gitu. Jadi kita kadang ini ada kawat buat apa ya? Ternyata fungsinya adalah agar tidak ada lubang, tadi ditekan ya. Iya. Jadi tapi tekannya tentu perlahan-lahan ya, jangan sampai dipintes nanti, hidungnya nggak bisa bernapas itu nanti ya. Jadi itu ya Mbak Lia ya. Iya, nah, baik, terima kasih Dokter Desita. Kira-kira resiko kalau kemudian memang tidak pakai masker tentu berbahaya ya Dok ya. Iya. Singkat aja Dok, closingnya apa Dok? Pesan masyarakatnya. Prinsipnya adalah bahwa saya hanya mengingatkan bahwa maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu ya. Jadi stay safe, help to prevent corona with your mask. Jadi mari kita bantu pemerintah, mari kita jaga keluarga kita, orang-orang yang kita sayang dari wabah ini dengan menggunakan masker yang baik dan benar. Baik, terima kasih Dr. Desita, terima kasih Mbak Lia, terima kasih Mbak Dewi yang ada di telekonferensi. Hari ini kita telah mengedukasi masyarakat dan tetap gunakan masker. Mari kita jadikan diri kita penggerak untuk serta dan penggunaan masker di Indonesia, memutus rantai virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.